Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Sosanke. Jangan libur Min, fansmu yang lain nungguin next episodenya. Aduh guys, kalau Mimin dah capek, nggak bisa ya teman-teman. Kalau udah capek dipaksain, nanti sakit ya. Oke, makasih banyak yang udah Saweria. Semoga lancar rezekinya dan juga sehat selalu ya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Hampir 200 kesatria berlutut, kata Loveng dalam hati. Kemampuan untuk menciptakan harta karun sejati pasti sangat diinginkan. Hei, mengapa kamu tidak pergi? Bonisa yang berada di samping Loveng bertanya karena penasaran. Aku memang ingin belajar. Loveng tersenyum dan menundukkan matanya untuk melihat Bonisa. Aku tentu ingin mempelajari keterampilan legendaris dari Master Pengrajin. Namun aku tidak yakin. Oleh karena itu, aku di sini lebih untuk memuaskan rasa ingin tahuku, hanya untuk melihat-lihat. Mereka semua di sini untuk mencoba peruntungan, kata Bonisa. Dari 500 atau lebih kandidat ini akan menjadi penerimaan yang besar jika 2 atau 3 diterima sebagai murid. Dia menunjuk pada kerumunan makhluk agung dari berbagai ras yang sedang berlutut. Makhluk-makhluk agung ini, baik dalam bentuk kehidupan energi, daging, dan darah atau batu, semuanya berlutut. Semua menunggu tanpa kata-kata. Sudah berapa lama mereka berlutut? Tanya Loveng. Mereka menunggu hingga sang master pengrajin muncul, kata Bonisa. Berlutut selama ribuan tahun atau bahkan puluhan ribu tahun adalah hal yang biasa. Namun penantian terlama belum pernah melampaui 100 abad. Jika seseorang bahkan tidak memiliki ketekunan untuk berlutut dalam waktu yang lama, ia tidak layak untuk mempelajari keterampilan membuat harta karun sejati. Loveng mengangguk. Aku tidak bisa menemanimu lebih jauh, kata Bonisa. Aku akan pergi mengunjungi temanku. Dia menari-nari di sekitar Loveng sebelum terbang pada sebuah bangunan biru tua. Papan logam hitam keempat dapat ditemukan di Gunung Pengrajin. Master Pengrajin ada di gunung itu. Dengan kekuatannya, bagaimana aku akan mendapatkan papan logam hitam keempat? Bahkan jika aku berhasil mencurinya, Master Pengrajin mengendalikan ruang dan waktu di sini. Dia bisa menangkapku dengan mudah. Sambil berpikir, Loveng terus berjalan, tidak menyadari bahwa dia telah mencapai kaki gunung. Berhenti, wahai temanku. Sebuah suara yang dalam dan merdu memanggil. Loveng menoleh untuk melihat. Di tengah kerumunan lebih dari 500 kesatria dan makhluk undying, segelintir orang menoleh. Di antara mereka ada makhluk dengan 4 kuku dan tubuh manusia setinggi lebih dari 1000 kaki. Dia memperhatikan Loveng dengan 3 mata emas, dan dengan suara merdu dia berkata, "Temanku, Gunung Pengrajin adalah tempat tinggal Master Pengrajin dan murid-muridnya. Makhluk agung lainnya tanpa izin terlebih dahulu dari Master Pengrajin tidak akan dapat memasuki wilayah itu. Memasuki tanpa izin akan menunjukkan rasa tidak hormat kepada Master." Loveng tersenyum. "Terima kasih, aku terlalu asik dengan pikiranku. Apakah kamu juga datang ke sini untuk meminta Master Pengrajin menerimamu sebagai muridnya?" Makhluk itu mengalihkan pandangannya ke bawah untuk melihat Loveng. Meskipun dia berlutut, dia masih lebih tinggi dari Loveng. "Hanya ingin tahu," kata Loveng. "Jika ada harapan bagiku untuk menjadi murid, aku akan bekerja keras." Pada saat yang sama, Loveng mendapati dirinya bertanya-tanya, makhluk seperti apakah yang dimiliki oleh kesatria itu? Berdasarkan apa yang dapat diingatnya, tidak ada satu ras pun yang deskripsinya cocok. "Benar sekali," kata kesatria mata emas sambil tertawa.
Selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Aku sudah mampu membuat harta karun biasa, dan sebelum datang ke sini, aku dipenuhi dengan rasa percaya diri. Namun setelah tiba, aku menyadari bahwa jika dibandingkan dengan para jenius luar biasa dari berbagai ras di alam semesta, di mana setiap orang begitu mahir membuat senjata, aku bukanlah apa-apa. Kamu lihat itu sebagai ras iblis di sana. Dia mungkin hanya undying, tetapi pada levelnya, dia sudah mampu membuat harta karun biasa. Peluangnya untuk dipilih menjadi murid master pengrajin jauh lebih tinggi daripada milikku. Lo Feng tercengang saat dia melihat ke atas. Yang juga berlutut adalah seekor binatang yang menyerupai kera berambut emas. Auranya lebih lemah, aura yang hanya berada pada level undying. Di daerah rahasia dewa leluhur, aku adalah ahli senjata yang terhormat. Tetapi ketika aku tiba di sini, aku merasa menjadi kecil. Lo Feng segera meninggalkan area yang dipenuhi oleh lebih dari 500 orang jenius yang ahli dalam membuat senjata. Semuanya dengan tulus berharap untuk menjadi murid dari master pengrajin. Sesampainya di kaki gunung, Lo Feng membangun sendiri sebuah rumah halaman. Membuat senjata ya, pikirnya. Seolah-olah aku bahkan tidak bisa menangani senjata yang kalibernya sedikit lebih tinggi, apalagi harta karun semu. Selama renovasi kapal planet Yunmo, ketika aku perlu membuat ukiran, aku harus melibatkan bantuan personel internal dari perusahaan alam semesta virtual. Lo Feng menggelengkan kepalanya tanda menyerah. Dia benar-benar bodoh dalam hal senjata. Dia tidak punya pengetahuan sedikit pun dibandingkan dengan banyaknya jenius senjata tingkat atas yang berkumpul di sini dari seluruh jagat raya. Dia tidak bisa menahan rasa malu. Berdiri di depan pintu masuk pelatarannya, Lo Feng memandangi lebih dari 500 sosok berlutut dari berbagai ras, lalu berbalik untuk melihat gunung pengrajin yang menjulang tinggi. Rencana awalku adalah meminta master pengrajin untuk menerimaku sebagai muridnya. Setelah memasuki gunung pengrajin, aku bisa meluangkan waktu untuk menyusun rencana untuk mendapatkan papan logam hitam. Namun sekarang tampaknya selain master pengrajin dan murid-muridnya, tidak ada yang bisa memasuki gunung, dan menjadi muridnya adalah hal yang mustahil. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa mendapatkan papan logam hitam? Lo Feng merasa frustasi, namun bahkan tanpa rencana yang matang, dia tidak merasa cemas. Dia menunggu dengan sabar di kaki gunung pengrajin, mengamati dengan seksama aktivitas yang terjadi di sekitar area tersebut, mencari kesempatan yang sempurna. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama waktu itu, Lo Feng berkenalan dengan makhluk-makhluk agung dari ras lain yang tinggal di gedung-gedung di sekitarnya. Makhluk-makhluk agung dari ras lain semuanya adalah kesatria dan juga beberapa universe master. Mereka yang tetap tinggal untuk menunggu semuanya mencari harta karun sejati dari master pengrajin yang agung. Raksasa berlengan 4 yang dikenal sebagai kesatria kristalis atau kepompong saat ini duduk bersila di samping Lo Feng, mendesah dan meratap. Aku adalah pemimpin suatu ras, jadi mencari berbagai barang berharga untuk ras adalah tanggung jawabku. Meskipun aku bergabung dengan aliansi 9 wilayah, mereka yang memiliki kedudukan tertinggi adalah Universe Master. Aku hanyalah kesatria, jadi sumber daya yang diberikan padaku lebih sedikit. Lo Feng mengangguk simpati saat dia mendengarkan. Berbeda halnya dengan ras-ras puncak, kata raksasa berlengan 4 itu sambil menggelengkan kepalanya. 6 ras puncak dengan kekuatan mereka yang luar biasa, harta benda yang tak terhitung jumlahnya, dan makhluk-makhluk agung menikmati kehidupan yang penuh berkah. Ketika mereka saling bertukar harta benda secara internal, tidak ada yang mengalami perlakuan tidak adil. Namun bagi ras sepertiku, di mana aku adalah satu-satunya kesatria, Lo Feng, jika suatu hari aku terbunuh, tolong bantu aku. Tolong bantu ras sutra dan batuku untuk tetap hidup dan mewariskan warisannya. Lo Feng menjawab, jangan bicara seperti itu. Jika kematian menimpamu,
Aliansi 9 wilayah akan membangkitkanmu. Namun jika kamu benar-benar membutuhkan bantuanku, kamu bisa menghubungiku. Kesatria Kepompong adalah salah satu makhluk hebat di sini yang menjadi sahabat Lo Feng. Dan dia adalah salah satu dari sedikit orang yang cukup akrab dengan Lo Feng. Dia adalah pemimpin terhormat ras sutra dan batu. Dan jika dia tumbang, seluruh ras sutra dan batu akan menghadapi risiko parah. Aku hanya bisa meminta bantuan kepada master pengrajin. Dengan berbagai material yang diperoleh dari harta karun, bisa membuat harta karun sejati. Ini akan jauh lebih baik daripada bertukar harta karun dalam suatu ras. Dengan cara ini, aku masih bisa menyimpan cukup banyak sumber daya untuk rasku. Dengan berkembangnya ras, aku juga bisa tumbuh lebih kuat. Hanya dengan begitu, generasi masa depan kita akan terus tumbuh. Lo Feng dipenuhi kekaguman. Kemampuannya dianggap kuat, tetapi dia tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Saat Lo Feng dan kesatria Kepompong sedang mengobrol, sebuah suara tiba-tiba berseru. Lihat, mereka adalah murid-murid master pengrajin. Saudara-saudara terkasih, kata salah satu makhluk agung dari 500 makhluk yang berlutut di tanah. Bolehkah aku bertanya, kapan master pengrajin akan menemui kita? Mengapa terburu-buru? Salah satu murid master pengrajin menjawab. Master sedang berkunjung. Dia mungkin tidak akan kembali selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Nikmatilah penantiannya. Mendengar jawabannya, para pengikutnya segera berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas pergi. Makhluk agung dari ras lain cukup kecewa dan mulai kembali ke tempat tinggal mereka. 500 makhluk agung yang berlutut di kaki gunung juga kesal, tetapi mereka terus merendahkan diri dan tidak berani berdiri. Mereka percaya bahwa ada makhluk agung yang mengawasi setiap gerakan mereka. Melaporkan kembali kepada master pengrajin. Ketulusan adalah hal yang paling penting jika seseorang ingin menjadi murid. Seseorang mungkin akan tersingkir jika dia tidak cukup tulus untuk merendahkan diri. Ayo pergi, Lo Feng, kata kesatria Kepompong. Kita mungkin perlu menunggu selama ribuan tahun untuk bertemu master pengrajin. Lo Feng mengangguk dan berjalan. Tidak ada yang bisa menghentikanku jika tidak ada Universe Master, pikir Lo Feng. Lo Feng takut master pengrajin akan kembali jika dia tidak bertindak tepat waktu. Jadi ketika hari mulai gelap, dia mengirim tubuh Musa yang membawa tubuh aslinya. Tubuh Musa adalah yang terbaik dalam melarikan diri dan bersembunyi. Tubuh Musa menyusut hingga seukuran semut dan berdiri di samping sebuah batu di lereng gunung. Dia memindahkan dirinya ke dalam gunung. Dia mampu memindahkan dirinya dan menyesuaikan diri dengan riak-riak angkasa tanpa diketahui oleh para kesatria. Dia tiba di tempat terdekat dengan harta karun itu hanya setelah 2 kali teleportasi. Di lereng gunung terdapat banyak gua yang mengepulkan uap yang suhunya melebihi 1 juta derajat. Uap tersebut mengalir di sekitar gunung, dan energi yang terkandung dalam uap tersebut setara dengan energi bintang. Ada segel angkasa. Tubuh Musa berpikir, sekitar 1/10 dari gunung pengrajin diselimuti oleh uap dan berada di bawah segel angkasa. Itu berarti ini adalah pusatnya. Saat Musa mengamati, 2 makhluk tinggi tiba-tiba berjalan keluar dari salah satu gua. Salah satunya tingginya sekitar 70 kaki dengan 4 cakar. Berbagai pola melapisi tubuh yang telanjang. Yang lainnya tingginya sekitar 300 kaki dan memiliki lengan yang tebal. Keduanya berjalan keluar bersama, dan Lo Feng dapat mengetahui dari kekuatan mereka bahwa mereka berdua adalah seorang Undying. Kedua petarung Undying itu tidak menyadari kehadiran tubuh Musa. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menduga bahwa ada orang yang akan memasuki gunung tanpa izin. Tubuh Musa mendengar percakapan mereka dengan mudah. Tubuh Musa sangat berhati-hati. Meskipun dia ahli dalam sembunyi-sembunyi, banyak murid master pengrajin yang merupakan seorang kesatria. Di dalam area tertutup, teleportasi tidak diperbolehkan. Tapi tubuh Musa menggunakan teknik warisannya, yaitu domain, dan masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu sangat panas, dan tubuh Musa bergerak maju dengan hati-hati.
Gua itu ternyata dalam, dan semakin dalam ia masuk, semakin panas jadinya. Beberapa batu dalam gua bersinar merah karena panas. Setelah mendengar serangkaian suara berirama, Lo Feng berubah menjadi batu dan berguling ke dalam. Dia kembali melakukan domain dan menempuh jarak hampir 6.000 mil ke bawah. Dia bergerak lebih dalam dengan domain dan mampu menghindari perhatian makhluk-makhluk hebat dari ras lain yang sedang membuat senjata. Lo Feng menyadari sesuatu yang istimewa tentang bagaimana para pengikut master pengrajin membuat senjata. Mereka yang berada di puncak api menggunakan jenis palu yang aneh, sementara mereka yang berada di tengah api adalah para kesatria yang menggunakan palu dengan ukuran yang berbeda dan harus menggunakannya dengan kekuatan dewa mereka. Logam hitamku ada di bawah sana. Lo Feng bersembunyi di samping sebuah batu, menyamar sebagai batu kecil. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa logam hitam itu berada di atas 3 kesatria di bagian bawah. Mereka mungkin akan melihatku jika aku pergi ke sana. Apa yang harus kulakukan? Lo Feng menjadi cemas. Dia bisa merasakan bahwa logam hitam itu berjarak sekitar 180 mil darinya. Dan 3 kesatria di bagian bawah juga berjarak sekitar 180 mil darinya. Itu berarti logam hitam itu dekat dengan 3 kesatria itu. Lo Feng harus menunggu selama sebulan sebelum mereka pergi. Lo Feng berubah kembali menjadi wujud manusia. Akhirnya, katanya sambil melihat ke bawah ke tempat logam hitam itu berada. Dalam sekejap mata, sosok Lo Feng yang berjubah hitam berubah menjadi aliran arus hitam dan mengembun menjadi batu. Setelah itu, ia jatuh langsung ke dasar. Saat batu itu jatuh, ia menghantam bagian terdalam gunung. Batu itu menghantam dinding batu yang membara dan akhirnya berhenti. Kemudian batu itu berubah kembali menjadi sosok Lo Feng yang berjubah hitam. Aku sudah sampai, katanya sambil menikmati pemandangan di hadapannya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ini indah sekali. Ini adalah batuan dasar gunung. Dia bisa melihat benda hitam aneh sekitar 6 mil di depannya. Api yang tak berujung ini menyebar hampir 100 mil jauhnya. Setiap api cukup kuat untuk memusnahkan bintang. Dengan energi yang dilepaskan secara terus-menerus, pasti ada sumbernya. Lo Feng dapat merasakan bahwa energi api tak berujung ini terus-menerus disalurkan ke dalam sebuah labu hitam melalui 36 rantai virtual. Setelah beberapa detik mengamati, Lo Feng telah menyimpulkan kebenarannya. Master pengrajin telah membuat bintang pengrajin karena 2 alasan. Salah satunya adalah untuk membangun rumah pelindung bagi dirinya sendiri. Yang lainnya adalah untuk membangun alat utama untuk menciptakan sebuah harta karun sejati. Seluruh bintang pengrajin akan digunakan untuk menyerap energi tak terbatas dan terus-menerus mengeluarkan api yang ditarik ke labu hitam untuk proses penempaan. Menghabisi 2 burung dengan 1 batu, kata Lo Feng. Hanya dengan memodifikasi bintang pengrajin yang besar, dia mampu mencapai efek ini. Bahkan dengan kemampuan master pengrajin, itu akan menjadi hal yang mudah. Aku bisa merasakan bahwa papan logam hitam ada di dalam labu hitam itu. Apa yang harus kulakukan? Lebih baik aku tidak memindahkan labu hitam itu, kata Lo Feng pada dirinya sendiri. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Mulut labu itu akan selalu terbuka untuk menyemburkan api. Namun, jika aku mengikuti jalur api yang masuk ke mulut labu itu, tidak ada alasan bagiku untuk menemui halangan apapun. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Tubuh Musa akan mencoba terlebih dahulu. Segera, dia menggunakan teknik bakatnya domain. Dalam sekejap mata, dia mengambil jalan masuk ke labu melalui mulut labu.
melangkah langsung ke hamparan api merah membara yang tak berujung. Tubuh Musa bahkan tidak punya waktu untuk melihat sekeliling, juga tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum ia musnah. Bahkan sehelai rambut pun tidak berhasil bersentuhan dengan api. Tubuh Musa lenyap dalam sekejap. Saatnya membiarkan tubuh asliku mencoba, kata Lo Feng. Tubuh dewaku ini sebanding dengan seorang kesatria biasa. Lo Feng mengerutkan kening saat dia mengeluarkan cincin dunia dan melemparkannya pada tubuh Musanya. Pada saat yang sama, dia juga masuk ke dalam cincin dunia. Tubuh Musa segera mengambil cincin dunia dan menggunakan teknik bakat domain lagi. Seketika, mereka menuju ke mulut labu hitam. Saat berikutnya, Lo Feng ditemukan berdiri tepat di tengah-tengah api. Apakah ini bagian dalam labu hitam, katanya. Saat ia muncul di ruang yang menyala-nyala ini, sensasi pertama yang ia rasakan adalah panas yang membakar. Lo Feng merasa seolah-olah setiap sel tubuhnya mendidih. Perasaan itu gila. Dia menundukkan pandangannya ke dasar ruang yang menyala-nyala ini. Ada banyak material berbeda di sini dan semuanya sangat berharga dan unik. Semuanya mampu menahan suhu tinggi tanpa masalah, dan di antara semuanya ada papan logam hitam yang diinginkan oleh Lo Feng. Sementara itu, di kaki gunung pengrajin, tubuh lautan terpencil berdiri di pintu halaman rumah. Tubuh Musa hancur dalam sekejap, pikirnya. Kesadarannya bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuh asliku hanya berhasil menundukkan kepalanya. Meski hanya sepersekian detik, kesadarannya dibiarkan berpikir sejenak. Lautan terpencil Lo Feng mendesah dalam hati. Ini sangat menegangkan. Tidak heran para kesatria itu hanya bisa menahan api dari luar. Api di dalam labu jauh lebih menakutkan daripada yang ada di luar. Lo Feng berbalik untuk kembali ke dalam rumah. Ia duduk bersila, berpikir dalam diam. Lo Feng mengambil keputusan. Ia membagi sebagian kekuatan dewa dan mengarahkannya untuk menyatu dengan tubuh Musanya. Kemudian tubuh Musa membawa tubuh lautan terpencilnya ke gunung pengrajin. Tubuh Musa menyelinap ke dalam dasar batuan gunung dengan mudah untuk kedua kalinya, lalu berhenti agak jauh dari labu hitam yang tergantung di udara. Apakah apinya benar-benar sekuat itu, gumamnya? Aku hanya butuh sedikit waktu untuk meraih papan logam hitam itu. Dengan tubuh lautan terpencil, Musa memasuki labu hitam sekali lagi. Di dalam, tubuh Musa langsung musnah. Seperti yang diharapkan, cincin dunia meleleh dan sisi dunia internal runtuh. Saat tubuh lautan muncul, dia menundukkan kepalanya dan melesat menuju dasar dengan satu kali penyelaman cepat. Api merah membara yang tak berujung memusnahkan tubuh lautan terpencil. Di daerah rahasia Yinfa, 3000 tahun cahaya dari bintang pengrajin, sebuah kapal planet alam semesta melayang di udara. Di ruang kendali, seekor binatang bertanduk emas yang menggemaskan tergeletak di sofa. Matanya penuh dengan rasa frustasi dan dia bergumam pelan. Aku tahu tidak akan semudah itu. Api yang menakutkan itu terlalu kuat. Sama seperti bagaimana seorang kaisar puncak dapat dengan mudah menaklukkan makhluk andaing pejabat dengan satu tangan. Lo Feng duduk di sofa sambil memegang gelas anggur di tangannya. Binatang bertanduk emas juga tergeletak di sofa. Keduanya duduk di sana, tenggelam dalam pikiran. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Mohon maaf kemarin libur kecapean. Dan besok sepertinya agak telat Mimin karena mau pergi dulu ya. Mimin besok mau pergi rencana guys ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.